Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini yang berbahagia ini, marilah lisan kita senantiasa menyanjung Sang Pencipta yang telah mencurahkan karunia dan nikmatnya tanpa henti-hentinya. Tingkatkanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah wasiat dari Allah bagi orang-orang yang terdahulu dan generasi sekarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Quran surat An-Nisa ayat 131. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barang siapa ingin memperoleh kemenangan, menggenggam kebaikan, dan meraih taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya senantiasa menjaga hatinya agar selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun ia berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari Idul Adha, sebuah hari yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan kedudukannya dan mengagungkannya dengan nama Yaumul Hajjil Akbar. Pada hari ini, saudara-saudara kita yang mengerjakan ibadah haji tengah sibuk menuntaskan sebagian besar manasik hajinya, melontar jumroh, menyembelih sembelihan, mencukur rambut, melakukan tawaf ifadah, mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Ritual itu dikerjakan setelah para jamaah haji berada di padang Arafah, tempat para jamaah haji menengadahkan tangannya dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneteskan air mata, penyesalan taubat, dan bersimpuh di hadapan
sang penguasa alam semesta. Tidak lain demi mendapatkan ampunan, mendapatkan taubat, taufik dan hidayahnya. Kemudian mereka berjalan menuju Musdalifah, bermalam di sana untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berkata, "Khudu anni manasikakum." Ambillah manasik haji kalian dariku. Kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Islam yang kita anut merupakan anugerah terbesar buat alam semesta. Kebaikan yang dibawanya dirasakan oleh segenap makhluk yang ada di dunia ini, bahkan dunia hewan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Islam adalah gerbang keselamatan. Islam adalah kunci keamanan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kesejahteraan dan kebaikan umat manusia pada khususnya dan alam semesta pada umumnya. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali menjadi kewajibannya untuk menunjukkan kebaikan yang ia ketahui kepada umatnya dan memperingatkan dari kejelekan yang ia ketahui kepada umatnya. Hadis riwayat Muslim. Namun kebaikan yang ada di dalam Islam tidak akan dapat dimanfaatkan dan dinikmati kecuali melalui proses tahapan penggalian ilmu. Mempelajarinya sedikit demi sedikit. Dengan ilmu agama, seseorang dapat mengetahui apa yang harus diyakini dengan benar, tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata, tidak pernah putus asa lantaran rahmat Allah sangatlah luas, mengetahui hal-hal yang dicintai oleh Allah, mengetahui hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkannya kepada halal dan haram, menjauhkan dirinya dari keraguan-raguan atau syak, bisa beribadah dengan baik dan benar, mampu meneropong hal-hal yang bermanfaat dan yang hanya menyia-nyiakan umur. Hatinya pun akan bersinar, tindak tanduk dan perilakunya mengalir dari sumber yang suci, yaitu wahyu ilahi, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedudukannya di sisi Allah pun lebih tinggi karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Narfa'u darajatin min nasya." Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Quran surat Al-An'am ayat 83. Imam Malik rahimahullah mengatakan, yaitu dengan ilmu agama. Adapun orang-orang yang masih malas atau enggan untuk mempelajari agama, atau justru memusuhi orang-orang yang giat belajar agama atau yang berusaha menjalankan agamanya, maka kehidupan orang-orang seperti ini akan terombang-ambing di antara jeratan hawa nafsu dan syahwat dan godaan subhat, dua hal yang sering menyeret manusia menuju jurang kenistaan dan maksiat. Penyesalan dan ratap kesedihan akan melingkupi akhir kehidupannya di dunia dan di perjalanannya menuju akhirat. Wal iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran surat Toha ayat 124. Jadi ilmu agama sangatlah penting, tidak boleh dipandang sebelah mata. Dengan ilmu masyarakat Islam sedikit demi sedikit tumbuh kembali. Ingatlah, masyarakat Islam tidak akan muncul oleh semata saja tanpa dibekali dengan ilmu agama atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Oleh sebab itu, marilah kita mendorong diri dengan semangat dalam mencari ilmu agama, semangat untuk mempelajari Islam yang bersumber Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keimanan masing-masing orang menjadi semakin kokoh lagi kuat. Pada saatnya nanti pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan menang untuk kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman di hadap musuh-musuh mereka. Marilah kita ajak anak-anak kita ajak istri kita, keluarga dan kaum kerabat untuk melangkahkan kaki menuju majelis-majelis agama. Kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, musuh-musuh Allah tidak akan mampu mengoyak hati kaum muslimin kecuali karena bangunannya lemah. Artinya kaum muslimin tidak akan kalah lantaran kehebatan dan besarnya kekuatan musuh. Namun kekalahan kaum muslimin disebabkan oleh lemahnya iman mereka yang mereka miliki. Sejarah telah berbicara, pasukan kaum muslimin yang memenangkan peperangan menghadapi lawan-lawannya jumlahnya selalu sedikit dibandingkan jumlah pasukan kafirin. Demikian juga peralatan perang yang dimiliki kaum muslimin tidak sebanding dengan yang dipegang oleh musuh. Lihatlah perang Badar, perang Tabuk, perang Qadisiyah telah menjadi bukti kemenangan umat Islam atas lawan-lawannya, padahal kekuatannya jauh di bawah kaum kafirin. Sejarah bangsa kita pun membuktikan para ulama yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa melawan kekuatan kolonial penjajah, persenjataannya sangat tradisional. Meski begitu, bukan berarti kita tidak boleh berusaha membekali diri dengan persiapan fisik dan militer. Sebab yang menjadi prasyarat utama kemenangan kaum muslimin tidak lain yaitu persiapan imaniyah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, demi Allah, tidaklah musuh menguasaimu kecuali setelah pelindungmu yaitu Allah berpaling darimu. Janganlah mengira setan itu menang, tetapi lantaran sang pelindung yaitu Allah telah meninggalkanmu. Al-Fawaid halaman 79. Setelah mendapatkan dan mengetahui ilmu, maka seharusnya kaum muslimin menyebarluaskannya kepada khalayak, kepada masyarakat, sehingga nantinya terwujudlah Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Semangatlah dalam mendakwahkannya kepada orang-orang yang masih bergelut dalam kenistaan, bergelut dalam kebodohan dan kekufuran. Dalam berdakwah ini kita harus menunjukkan karakter Islam yang sebenarnya, yaitu mengedepankan kelembutan, mengedepankan simpatik dan nilai-nilai yang luhur. Kekerasan dan tindakan anarkis dalam berdakwah atau amar ma'ruf nahi munkar akan menyebabkan dakwah menjadi gagal ataupun membuat manusia menjadi lari dari Islam. Lebih dari itu,
akan meninggalkan kesan yang buruk, mencoreng keindahan wajah Islam. Sebagaimana Allah katakan, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ironisnya akhir-akhir ini kita melihat kejadian yang mengherankan. Ada sebagian orang yang menyandang gelar sebagai muslim, bahkan dipandang sebagai orang yang ahli ibadah, namun memperkenalkan Islam dengan cara yang mengerikan. Mereka melakukan perusakan dan pembunuhan terhadap jiwa-jiwa tidak berdosa dengan melakukan pengeboman di sana sini. Mereka berdalih demi membangun kemuliaan kaum muslimin dan menegakkan syariat Islam di seluruh dunia. Tidakkah mereka tahu bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban atas terbunuhnya jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapapun kadar keimanan mereka? Tidakkah mereka tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la zawalu ad-dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslimin. Dalam pandangan Allah, kehancuran dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya jiwa seorang muslim. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Orang-orang kafir yang tidak memerangi kita secara lahir, maka kita tidak boleh memerangi mereka. Coba kita perhatikan orang-orang non-muslim yang datang ke negeri kita, apakah bertujuan untuk membantai dan memerangi umat Islam? Tentu tidak. Maka mereka termasuk orang yang dikategorikan, yang digolongkan menjadi mu'ahad, yaitu orang kafir yang terlindungi darahnya karena mereka mendapat izin masuk oleh suatu negara, baik untuk bekerja, berwisata maupun tujuan yang lain. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan lam yamlarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, niscaya ia tidak bisa mencium aroma surga. Jadi tidak ada alasan yang dibenarkan dalam agama untuk melakukan aksi teror di negara ini. Itu adalah kerusakan di bumi yang dilarang oleh Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Coba kita renungkan, kalau menyingkirkan duri dari jalan termasuk cabang keimanan, lantas bagaimana mungkin membunuh orang banyak tanpa alasan yang dibenarkan dan merusak harta milik orang lain termasuk dalam bingkai keimanan? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmulah sebelum beramal, karena syarat diterimanya amal seseorang bukan hanya ikhlas, tetapi juga harus mengikuti contoh yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati yang ikhlas dan amal yang sejalan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amal akan diterima, akidah akan terjaga, dan Islam akan kembali jaya, insya Allah. Akhirnya, marilah kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan kita termasuk
orang-orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, masyarakat, dan seluruh kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya khadiyal hajat Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.